Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Huri Suhendri MPD, selaku pengampu dosen mata kuliah metode riset. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang penelitian evaluasi program dengan saya sendiri, Siti Almaratu Jahro, dan rekan-rekan saya, ada Cindy Yuliana dan Ana Nadia Nurrohmah. Materi yang pertama itu akan dibacakan oleh Ana Nadia Nurrohmah. Oke, baik. Sini yang pertama ada pengertian penelitian evaluasi program. Ini ialah suatu kegiatan atau upaya untuk memperoleh informasi mengenai suatu program yang akan dilaksanakan untuk menilai sejauh mana kegiatan tersebut telah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian, untuk mengetahui keputusan apa yang dapat diambil terkait dengan penilaian yang telah dilakukan, penelitian evaluasi program dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian yang sistematis. Yang kedua itu ada karakteristik atau ciri-ciri evaluasi program. Yang pertama itu ada proses penelitian tidak menyimpang kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya. Yang kedua itu ada peneliti berpikir secara sistematis. Dalam melaksanakan evaluasi, peneliti harus berpikir secara sistematis, yaitu memandang program yang diteliti sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan satu sama lain dalam menunjang keberhasilan kinerja dari objek yang dievaluasi. Ketiga itu adanya identifikasi komponen. Agar dapat mengetahui secara rinci kondisi dari objek yang dievaluasi, perlu adanya identifikasi komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan program. Yang keempat itu ada menggunakan standar kriteria atau tolak ukur. Nah, ini sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari data yang diperoleh dan untuk mengambil kesimpulan. Yang kelima itu ada kesimpulan atau hasil penelitian digunakan sebagai masukan atau rekomendasi. Nah, ini bagi sebuah kebijakan atau rencana program yang telah ditentukan. Dengan kata lain, dalam melakukan kegiatan evaluasi program, peneliti harus berkiblat pada tujuan program kegiatan sebagai standar, kriteria, atau tolak ukur. Yang keenam, ada ada standar, kriteria, dan tolak ukur diterapkan pada indikator, yaitu bagian yang paling kecil dari program agar dapat dengan cermat diketahui letak kelemahan dari proses kegiatan. Yang terakhir itu ada hasil penelitian harus dapat disusun sebuah rekomendasi. Nah, ini secara rinci dan akurat sehingga dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Yuliana. Untuk selanjutnya itu ada langkah-langkah dari evaluasi program. Yang pertama itu ada klarifikasi alasan melakukan evaluasi. Ada banyak alasan untuk melakukan penilaian. Alasan tersebut bisa datang dari peneliti sendiri karena peneliti tertarik dengan suatu program. Peneliti melihat kelebihan atau keberhasilannya, atau sebaliknya, peneliti melihat kelambatan, keanehan, dampak negatif, atau bahkan kegagalan. Alasan dilakukannya penelitian dapat pula datang dari luar karena adanya permintaan dari suatu lembaga atau pimpinan yang berwenang, atau karena adanya pengaduan dari pengguna. Yang kedua itu memilih model evaluasi. Alasan melakukan evaluasi program ini berhubungan erat dengan model evaluasi yang akan digunakan. Alasan karena adanya keunggulan, keberhasilan, dan dampak positif dari suatu program akan menggunakan model atau pendekatan yang berbeda dengan alasan karena adanya kelambatan, kegagalan, atau dampak negatif. Yang ketiga itu mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait. Maksudnya itu, identifikasi pihak-pihak terkait itu atau stakeholder sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi. Siapa yang akan dilibatkan dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, dan siapa yang akan menjadi partner, narasumber, sumber data, partisipan, dan lain-lain. Untuk yang keempat itu ada penentuan komponen yang akan dievaluasi. Di sini itu penentuan komponen yang akan dievaluasi itu adalah pemilihan komponen yang akan dievaluasi didasarkan atas
pertimbangan, kesesuaian dengan tujuan evaluasi, manfaat hasil, keluasan dan kompleksitas komponen, keluasan target populasi, waktu, serta biaya yang tersedia. Yang kelima itu mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan evaluasi. Di sini itu ada dua tahapan perumusan pertanyaan penelitian evaluatif, yaitu ada tahapan divergen dan konvergen. Tahapan divergen itu, pertanyaan penelitian ini dirumuskan secara komprehensif. Sebanyak mungkin pertanyaan, isu, informasi, kepedulian, dan masalah berkenaan dengan program yang akan dievaluasi atau diajukan. Ke dalam pertanyaan-pertanyaan atau informasi-informasi tersebut termasuk kriteria ketercapaiannya. Tahapan kedua itu ada tahapan konvergen. Dan di sini tuh dalam tahapan ini pertanyaan-pertanyaan, isu-isu atau informasi-informasi yang diajukan itu pada tahapan pertama itu kemudian diseleksi mana yang layak dan penting diajukan dan mana yang tidak. Yang keenam ini menyusun desain evaluasi dan jadwal kegiatan. Di sini itu desain evaluasi program pendidikan tidak jauh berbeda dengan desain penelitian. Jadi berisi langkah-langkah yang akan dilakukannya itu yaitu saran evaluasi atau aspek atau komponen serta sampel evaluasi. Teknik pengukuran atau pengumpulan data yang digunakan serta para evaluator baik evaluator internal atau orang terlibat dalam program maupun evaluator eksternal atau peneliti atau ahli dari luar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi disusun dalam jadwal yang rinci dan kronologis. Yang ketujuh itu pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Pengumpulan data yang ini tuh bersifat kuantitatif, menggunakan instrumen-instrumen baku atau instrumen tes atau non-tes. Sedangkan data yang bersifat kualitatif itu menggunakan multi metode seperti wawancara, observasi, dokumen, dan sebagainya. Data yang dianalisis kuantitatif itu menggunakan statistik deskriptif maupun statistik inferensial. Sedangkan data yang dianalisis kualitatif menggunakan analisis naratif kualitatif. Yang kedelapan itu ada pelaporan hasil evaluasi. Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil analisis, maka disusunlah laporan hasil evaluasi. Isi dari laporan penelitian evaluasi itu hampir sama dengan laporan penelitian biasa, memuat rancangan penelitian, metodologi, temuan-temuan, serta kesimpulan dan rekomendasi. Terus selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian evaluasi program. Yang pertama itu ada 4. Di sini tuh ada wawancara, kuesioner atau angket, studi dokumenter, dan tes. Nah, yang pertama itu wawancara. Wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif, kualitatif, dan deskriptif kuantitatif. Wawancara itu dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Selanjutnya yang kedua itu ada kuesioner atau angket. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung, atau peneliti tidak langsung bertanya-tanya dengan si responden. Instrumen atau pengumpulan datanya itu yang disebut dengan angket, berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Yang ketiga itu studi dokumenter. Studi dokumenter atau documentary study merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Yang keempat itu ada tes. Tes itu umumnya bersifat mengukur, walaupun beberapa bentuk tes psikologi, terutama tes kepribadian banyak yang bersifat deskriptif, tetapi deskripsinya mengarah kepada karakteristik atau kualifikasi tertentu sehingga mirip dengan interpretasi dari hasil pengukuran. Tes yang digunakan dalam pendidikan biasa dibedakan antara tes hasil belajar atau achievement test dan tes psikologis atau psychological test. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Almar. Selanjutnya ada instrumen penelitian evaluasi program, di mana ada 4, yaitu yang pertama pedoman studi dokumen, yang kedua pedoman wawancara, yang ketiga pedoman tes, dan yang terakhir ada pedoman kuesioner atau angket. Next. Lalu ada teknik analisis data penelitian evaluasi program,
Di sini tuh ada tiga. Yang pertama itu ada tabulasi data, yang dimana istilah tabulasi dapat diartikan menyusun menjadi tabel. Pengertian lain tabulasi adalah pengolahan atau pemrosesan hingga menjadi tabel. Menganalisis data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memudahkan dan menjadi lebih terarah dibandingkan dari uraian narasi yang panjang sajiannya. Tabulasi merupakan coding set yang memudahkan peneliti dalam menganalisisnya, baik secara manual maupun komputer. Nah, tabulasi ini berisikan variabel-variabel objek yang akan diteliti dan angka-angka sebagai simbolisasi atau label dari kategori berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua itu ada pengolahan data, di mana teknik pengolahan data bisa dilakukan dengan bantuan statistik dan non-statistik. Namun, ada beberapa hal yang harus dicatat, yakni bahwa evaluator harus jeli melihat rumus-rumus statis yang tepat dengan karakteristik data yang memiliki dan tujuan dilakukannya evaluasi. Jika salah dalam menggunakan rumus statistik, maka kualitas solusi yang akan dihasilkan pun tidak akan menjawab permasalahannya. Dan yang terakhir itu ada pengolahan data dengan komputer. Proses pengolahan data bisa dilakukan secara manual dan komputer. Secara manual biasanya hanya dengan menggunakan bantuan kalkulator dan hanya efektif dilakukan untuk data yang jumlahnya sedikit. Tetapi, bayangkan kalau jumlahnya mencapai ribuan atau bahkan puluhan ribu, maka komputer adalah satu-satunya pilihan. Ada banyak program komputer yang bisa digunakan untuk membantu dalam melakukan perhitungan analisis data, penelitian, evaluasi program. Untuk pengolahan data kuantitatif, dapat menggunakan program komputer yang telah ada, misalnya SPSS atau Statistical Package for the Social Variance. Tetapi jika mengoperasikannya atau memberikan instruksinya salah atau datanya salah, maka komputer tidak dapat mengkoreksi kesalahan-kesalahan tersebut. Maka perlu penelitian yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.